Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas materi tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan terbaru, perubahan undang-undang dan sejarah. Adapun anggota dari kelompok 7, yang pertama saya sendiri, Alfa Febrianti Pradini, yang kedua Debbie Adelia, yang ketiga Dela Nur Faizah, yang keempat Dian Makfira Suryani, dan yang kelima Muhammad Rahul. Latar belakang, pasar kerja di Indonesia mengalami transformasi signifikan akibat globalisasi dan kemajuan teknologi. Undang-undang Ketenagakerjaan penting untuk melindungi hak tenaga kerja sesuai perubahan sosial dan ekonomi. Indonesia sebagai negara berkembang memiliki potensi ekonomi global. Perjanjian kerja diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, namun muncul banyak tantangan. Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 bertujuan menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja, namun kontroversial. Sistem fast track legislation di Undang-Undang Cipta Kerja berisiko mengurangi transparansi. Memahami Undang-Undang Ketenagakerjaan diharapkan menciptakan hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan adil di Indonesia. Prinsip dan tujuan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Menjaga hak-hak pekerja dan menciptakan hubungan kerja yang adil dengan aturan perjanjian, jam, upah, dan kondisi kerja. Undang-undang menegaskan pentingnya keseimbangan antara pengusaha dan pekerja, serta menetapkan hak tenaga kerja untuk pengembangan kompetensi melalui pelatihan kerja. Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia mengatur hubungan kerja dan melindungi hak pekerja. Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 ada perubahan signifikan untuk menyederhanakan regulasi dan menarik investasi. Perubahan menuai kontroversi terkait hak pekerja harus dipantau dan dinilai relevansinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Debbie Adelia. Sejarah perkembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Yang pertama, periode sebelum kemerdekaan 17 Agustus 1945, yang kedua periode setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945. Periode sebelum kemerdekaan 17 Agustus 1945. A. Era perbudakan. Pada 1817, pemerintah Hindia Belanda mulai mengatur perbudakan dengan melarang impor budak ke Pulau Jawa. B. Era kerja rodi. Kerja rodi mulai dari kerja sama hingga kerja paksa untuk kepentingan pemerintah dihapuskan setelah upaya panjang sejak 1813 hingga 1938. C. Era Quenale sanksi. Pekerja terikat kontrak 5 tahun dengan mengatur upah, makanan, rumahan, dan jenis pekerjaan. Periode setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945. Setelah merdeka, Indonesia memperhatikan ketenagakerjaan dengan pancakrida hukum, perburuhan, pembebasan pekerja, penghapusan rasa takut pemutusan kerja, dan perlindungan hukum bagi pekerja dan pengusaha. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perubahan signifikan yang terjadi dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan terbaru. Perubahan signifikan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang membahas relasi pekerja dan pengusaha. Berikut adalah beberapa perubahan utama. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT. Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 melindungi pekerja PKWT. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT. Undang-Undang Cipta Kerja mengubah aturan rekrutmen tenaga kerja asing dengan meminta RPTKA dari pemerintah. Alih daya atau outsourcing. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengatur alih daya dengan jelas menetapkan jabatan yang bisa menggunakan outsourcing untuk mencegah penyalahgunaan praktik ini yang merugikan pekerja. Pengupahan. Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 memungkinkan perhitungan pengupahan baru berdasarkan satuan waktu atau hasil kerja. Sanksi pidana. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengubah ketentuan pidana terkait pelanggaran ketenagakerjaan untuk sesuaikan situasi saat ini dengan prinsip dasar tetap. Dampak perubahan undang-undang terhadap hubungan kerja dan ketenagakerjaan. Reformasi Undang-Undang Ketenagakerjaan, khususnya Undang-Undang Cipta Kerja, meningkatkan fleksibilitas namun mengurangi keamanan kerja. Perubahan pada upah minimum bisa memengaruhi daya beli pekerja, terutama di daerah dengan biaya hidup tinggi, perlindungan pekerja berkurang, dan tantangan administrasi masih menghambat akses mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya, tantangan yang muncul dalam kasus penyelesaian hubungan industrial atau PHI dan solusi. Dalam konteks penyelesaian hubungan industri atau PHI, perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, memunculkan berbagai tantangan baru. Berikut ini beberapa tantangan yang dihadapi. Yang pertama, kompleksitas dalam mediasi dan penyelesaian sengketa.
Peraturan ketenagakerjaan baru meningkatkan kompleksitas mediasi dan penyelesaian sengketa, membingungkan pekerja dan pengusaha, serta memperlambat proses penyelesaian. Yang kedua, ketidakpastian hukum. Perubahan UU Cipta Kerja menciptakan ketidakpastian hukum dan kebingungan dalam penerapan hukum. Kemudian memperlambat penyelesaian sengketa antara pekerja dan pengusaha. Selanjutnya, peningkatan konflik antara pekerja dan pengusaha. Dengan adanya ketidakpastian hukum dan kompleksitas regulasi, potensi konflik antara pekerja dan pengusaha meningkat. Jika pekerja merasa hak mereka kurang terlindungi, ini dapat memicu ketegangan dan konflik di tempat kerja. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Berikut solusi yang diusulkan. Yang pertama yaitu pendidikan dan sosialisasi. Direktorat Ketenagakerjaan ingin meningkatkan pendidikan dan sosialisasi aturan baru kepada pekerja, pengusaha, dan mediator untuk meningkatkan efektivitas mediasi. Yang kedua, penguatan lembaga mediasi. Menguatkan lembaga mediasi, hubungan industri dengan sumber daya, dan pelatihan mediator diperlukan untuk menangani kasus kompleks. Untuk penyusunan panduan praktis. Pembuatan panduan praktis mengenai penerapan ketentuan baru dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sangat dianjurkan. Panduan ini dapat membantu pekerja dan pengusaha memahami prosedur penyelesaian sengketa dan hak-hak mereka dengan jelas. Kesimpulan, perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, berdampak signifikan pada hubungan kerja dan ketenagakerjaan, menimbulkan kompleksitas, ketidakpastian, dan potensi konflik. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.